Apakah sudah tershare? Halo, bisa dengar suara saya? Sudah, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdana Jenasah. Saya dari kelas TS2 angkatan 2018. Saya akan mempresentasikan tentang hasil gambaran saya tentang bengkel atau gedung sipil. Untuk pada lomba ini, saya saya memiliki slogan lebih baik berbeda daripada lebih baik dari yang lain. Kan bisa dilihat dari gedung-gedung pada universitas tidak tersebut memiliki model bentukan atau desain yang itu aja, atau 11-12 antara satu gedung dengan yang lain. Maka dari itu saya akan memiliki ciri khas atau memiliki, biar gedung sipil itu memiliki daya ikonik sendiri. Saya membuat atau mendesain dengan pada bagian kiri dengan mode klasik dan yang bagian kanan memiliki mode modern. Yang di depannya menggunakan lahan parkir. Pada lantai pertama saya membuat denah dengan memiliki ruangan yang pertama adalah bengkel lab dan bengkel lab atau ruang belakang pada lab, kedua toilet, kedua free space, karena free space saya belum memikirkan kalau itu mau buat dijadikan apa. Tapi sebelum saya membuat, saya sudah memikirkan untuk, kan itu hanya toilet untuk laki-laki, nah sampingnya untuk perempuan dan untuk ruangan untuk OB atau gudang. Dan yang di depan sekali ada parking area yang memiliki luasan 16 kali 5 dan garden atau taman memiliki lahan 5 kali 9 meter. Untuk lantai 2, saya memproyekkan yang pertama adalah kelas A dan memiliki 2 kelas. Yang pertama kelas A dan kelas B yang memiliki luasan 7,5 kali 7,7 tiap kelas, dan ada ruang dosen atau lecture room. Yang keempat adalah toilet seperti biasa dan free space yang ada seperti ada di lantai pertama. Saya menggunakan atap kanopi untuk bagian bagian ruang belakang, bengkel dan lab. Ya, terus pada fasad depan saya mendesainkan ada ruangan parkir, ada taman kan, ada untuk space antara ke teras dari gedung tersebut. Saya menggunakan folding gate untuk masuk ke dalam bengkel dan lab, dan dua daun pintu dan jendela 1 ruas, karena agar tidak membuat terlalu banyak kan itu kan untuk bengkel. Saya memikirkan hanya untuk ke cahaya yang minim saja. Selanjutnya adalah bengkel, ruangan dari bengkel dan lab memiliki luasan 152 meter persegi dan tinggi 3 meter. Oh, saya salah itu tipe. Dengan 2 kolom di bagian tengah. Saya akan memiliki satu folding gate dan pintu daun untuk bagian depan, yang ke belakangnya itu adalah memiliki 2 folding gate. Di bagian ruang belakang bengkel dan lab
memiliki luasan 57 meter persegi dengan menggunakan atap kanopi transparan agar kita lebih dapat menyerap. Dan di bagian kirinya, kiri atas, saya tidak full dinding bata karena itu adalah untuk masuknya angin dan cahaya yang lebih banyak untuk menjaga kan kalau di bengkel sipil kan pasti membuat beton kan membutuhkan cahaya maupun udara yang lebih banyak. Pada tangga sendiri saya mendesainkan dengan menggunakan pegangan kayu dan bagian penyangganya menggunakan besi yang di atasnya memiliki jendela yang cukup besar. Dan seterusnya jendela 2 besar di bagian atas tangga untuk memberikan cahaya lebih karena kita prosedurnya mempunyai dua ruas. Ini bagian tampak belakang dari gedung perencanaan saya. Bisa dilihat. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Langsung ke sesi tanya jawab saja kepada Pak Dedi dan Pak Ali. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih DRSPia. Ini saya dikasih waktu berapa menit untuk tanya jawab? 10 menit, Pak. 10 menit ya. Oke, Dek Firda, pertanyaan saya gampang. Kami ini kan konselnya kan green building ya. Jadi laboratorium yang berkonsep green building. Kamu tahu nggak green building itu apa? Untuk apa ya? Untuk building untuk apa? Green building adalah untuk memanfaatkan daya dari alam sekitar. Memanfaatkan daya dari alam sekitar. Jadi gini, green building itu dia adalah kenapa bangunan sekarang berkonsep green building itu maksudnya agar dia lebih ramah terhadap lingkungan, ya. Jadi dia tidak banyak menggunakan baik itu material ataupun desainnya itu tidak membuat bangunan tersebut itu akan mengkonsumsi sesuatu yang sekiranya itu berdampak pada lingkungan, contohnya listrik, udara, ya dan lain sebagainya. Itu pertanyaan saya. Nanti kan sudah disampaikan, kamu menyampaikan bahwa bangunan ini itu udah kamu buat untuk berkonsep green building terkait dengan pencahayaan. Iya. Betul ya. Tapi saya lihat ini itu kok apa namanya direncanakan lebih ke banyak AC-nya ya. Oh, ya kalau di tertutup AC semua hanya atau untuk sama sekali tidak ada angin-angin? Kalau AC itu hanya untuk bagian bagian kelas dan untuk room di bagian lantai kedua. Kalau lantai pertama kan buat apa AC kalau hanya untuk bengkel? Berarti yang lantai pertama ada AC-nya enggak? Enggak ada. Enggak ada, tapi tertutup semua itu. Berarti konsep green building-mu nanggung ya? Pengap kok, Dek. Kan kalau masa perkuliahan kan bagian pintu-pintunya kan dibuka, bagian yang folding gate-nya itu tersebut pasti dibuka lebar-lebar kan. Saya memiliki satu folding gate pada depan dan 2 folding gate pada belakang. Nah, itu pasti dibuka semua kalau ada perkuliahan gitu, Pak. Kalau ada perkuliahan itu semua dibuka.
Ya, kan itu jadinya anginnya kan langsung keluar semua. Gitu. Berarti kamu mengandalkan angin keluar masuk dari situ ya? Iya, Pak. Dan kalau pas itu tidak ada perkuliahan, itu semua ditutup, semua jamur berarti. Kan jadi ya, apa namanya, apa ya? Iya. Bukan apa ya? Jadi maksud green building itu. Jadi mungkin nanti kalau ada lomba-lomba lagi terkait dengan konsep green building itu lebih dipikirkan lagi, ya. Iya. Itu dari saya. Mungkin dari Pak Dede ada tambahan. Mungkin bisa menambah. Halo Pak Dedi. Mohon maaf, ini dari Pak Dedi. Ya. Dia tanya konsep bangunanmu itu apa? Ya tadi katanya kamu kan memberikan penjelasan terkait dengan apa namanya pengen berbeda dari yang lain ya. Iya. Tapi tidak harus yang terbaik. Yang ditanyakan itu konsep bangunanmu itu bagaimana kalau seperti itu? Kalau saya konsep itu bagian fasad depannya. Saya hanya untuk fasad depan. Kan bagian kirinya itu saya berkonsep retro atau klasik, dan bagian kanannya itu untuk modern, sedikit modern gitu lah. Dan apa ya? Dan untuk pilar-pilarnya saya menggunakan lingkaran untuk lebih ke retronya sedikit, agak retro gitu. Berarti ya, apa namanya? Kamu padukan konsep retro sama apa tadi? Modern. Iya, Pak. Walaupun kayaknya semua retro ya. Kebanyakan retronya. Iya, retronya hanya cuma kisi-kisi depannya saja. Lebih memanfaatkan material modern atau tulisan modern. Soalnya kalau kami memandang ini itu memang semuanya retro. Walaupun yang di sebelah mana itu kiri ya, sebelah kiri yang kamu katakan itu adalah konsep modern tetap kelihatan retro sebelum itu. Ya, itu dari kami. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih, Pak. Baik,
masih ada waktu 3 menit. Apakah sudah cukup untuk pertanyaannya Pak Dedi dan Pak Ali? Ya, dari kami cukup. Mungkin ada tambahan pengen penguatan dari Mas Firda, silakan kalau ada. Silakan Mas Firda kalau ada tambahan. Sudah saya jelaskan dari presentasi saya tadi. Jadi saya sudah sekian cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Firda atas presentasinya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya kepada finalis atas nama Himatul Izah. Apakah sudah memasuki room? Karena Mbak Himatul Iza ada terkendala sinyal, mungkin untuk Mas Adrian Ali bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Presentasi akan dimulai pada pukul 9.30. Ini finalisnya siapa saja yang masuk berarti yang presentasi hari ini? Bagaimana, Pak? Yang presentasi hari ini siapa saja? Oh, yang presentasi hari ini ada Mas Firda, Mbak Himatul, Mas Andrian, Mbak Sophia, sama Mas Gufron. Oh ya, oke, thank you. Untuk Mas Andrian, apakah sudah siap? Sebentar, masih belum siap. Oke, saya tunggu 3 menit. Apakah share screen sudah masuk, Pak? Sudah. Sudah siap, Mas? Sebentar. Ya, baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ali Maulana dari kelas TS 01 Angkatan 2020. Ingin mempresentasikan hasil SketchUp dari saya. Yang pertama, bengkel teknik sipil sendiri merupakan
prasarana pendukung pembelajaran di jurusan Teknik Sipil Universitas Tidar. Sebagai prasarana pendukung praktik untuk mahasiswa, baik mahasiswa Untidar maupun masyarakat umum yang berkepentingan dengan pengujian keteknikan sipil, guna meningkatkan hubungan baik antara Untidar dengan masyarakat umum sehingga memberikan timbal balik pada menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama adalah konsep bangunan. Bangunan didirikan atas petak lahan datar dan luas, mempermudah akses menuju bengkel, memberikan kenyamanan terhadap pengguna dengan lahan parkir yang luas. Kedua, dibangun dengan sistem one gate system, mempermudah pendataan pengunjungan guna mengurangi resiko kehilangan, mempermudah petugas dalam melakukan pengecekan tubuh terkait mengurangi resiko penyebaran COVID-19 pada saat ini. Terus selanjutnya, menggunakan logo Universitas Tidar di tengah bangunan. Menandakan sesuatu yang sakral, karena logo Univ itu adalah sesuatu yang sakral menurut saya. Lalu merupakan suatu kebanggaan terhadap logo Univ. Selanjutnya, dibangun dengan memperbanyak material kaca. Di sini saya menerapkan konsep green building untuk yang merupakan akses utama cahaya serta dapat mengurangi beban biaya listrik dari lampu itu sendiri. Lalu membawa kesan elegan dan modern. Lalu ada penggunaan nama universitas berukuran besar, supaya terlihat dengan jelas bahwa ini adalah milik dari Universitas Tidar dan merupakan suatu kebanggaan terhadap nama Univ. Lalu perencanaan pembangunan. Beban yang bekerja pada struktur adalah beban gravitasi dan gempa. Jumlah lantai, 2 lantai, serta menggunakan atap cor. Fungsi pembangunan adalah gedung bengkel teknik sipil Universitas Tidar. Pelat lantai menggunakan beton bertulang dengan tebal 12 cm, atap menggunakan konstruksi beton tebal 10 cm, 2 akses tangga dari lantai 1 dasar ke lantai 2, dan dari lantai 2 ke lantai 1 guna mengurangi crowded person at one shift saat terjadi darurat. Bisa dilihat di sini ada 2 tangga yang merupakan akses naik turun. Lalu menggunakan kolom berukuran 30x30, desain eksterior untuk menambah kesan megah pada gedung, fondasi cakar ayam dan pasangan batu kali, tembok dengan tebal 15 cm pada umumnya, menggunakan ring balok ukuran 30x60 pada bagian lantai 1, menggunakan atap cor agar terkesan modern dan padu terhadap desain eksterior. Ya, cukup segitu presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mas Andrian, semester berapa, Mas? Gimana, Pak? Semester berapa? Semester 1, Pak. Semester 1 ya. Pertanyaan saya, ini pintunya aksesnya cuma dari depan ini ya? Atau ada akses yang lain? Iya, hanya 1 dari depan, Pak. Itu kira-kira kalau masukkan alat gimana? Kalau masukkan alat, mungkin pada pertama pembangunan bisa dimasukkan terlebih dahulu, Pak. Ya, enggak bisa deh. Ya, lagi bangun kamu masukkan alat, itu nanti gimana bangunnya? Ya. Karena kan ketika SMK 3-nya harus terjamin. Jadi ketika gedung belum jadi ya enggak bisa alat dimasukkan. Nanti kalau ada kerusakan siapa yang bertanggung? Nah, tapi ya dari saya sendiri juga masih belum tahu, Pak, apa ada alat-alat seperti apa saja yang di bengkel sipil, Pak. Karena saya dari Ya karena ini kan ya ya karena kan ini itu untuk bengkel lab sipil ya. iya. Atau enggak gini aja sebelum saya jauh itu mungkin ini untuk bengkel apa? Untuk bengkel apanya sendiri itu saya tidak tahu, Pak.
Oke, sudah cukup dari saya kalau kita. Iya, Pak. Iya. Ya, mungkin dari Pak Dedi. Ini saya dapat pesan dari Pak Dedi. Ini katanya beliau susah sinyal. Iya, Pak. Ya, jadi masih belum bisa bergabung. Mohon maaf dari Pak Dedi. Iya, Pak. Silakan Pak, dilanjut. nggak apa-apa. Ya, silakan dilanjut. Ini direkam enggak ini? Berarti nggak ada tambahan ya? Enggak ada. Ini direkam enggak? Gimana, Direkam ya, nanti terus ini videonya Zoom ini direkam. Oh, direkam ya. Pak ini. Ya, nanti dikirimkan ke Pak Dedi Iya. biar beliau menilai langsung karena ini pesannya seperti itu kan dia tidak bisa mendengar suaranya karena putus-putus itu susah sinyal katanya. Gitu. Itu ya. Oke, baik Pak. Ya. Ya. Ada tambahan lagi buat Mas Andrian, mungkin bisa ada penguatan. Dari saya, menurut saya sudah cukup sampai di sini. Oke, terima kasih kepada Mas Andrian Ali atas presentasinya. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi di sini kita tidak hanya desain saja ya teman-teman, kita juga memperhatikan K3 dan realistisnya, seperti yang dibilang Pak Ali tadi. Selanjutnya kepada finalis Himatul Izah, apakah sudah memasuki room? Belum ya nampaknya. Ya udah lanjut saja kepada Mbak Sophia Nur Rahmawati, apakah sudah siap? Ya udah, karena belum pada masuk, saya tunggu sampai jam 9.40. Kalau tidak ada, langsung saja Mas Gufran nanti. Halo Mbak Sofia, apakah sudah siap? Halo Mbak Sofia, apakah bisa mendengar suara saya? Bagaimana, apakah sudah siap? Trial.
Saya beri waktu 3 menit ya buat siap-siap. Trial. 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 Halo Mbak Sophia, apakah ada kendala di mikrofonnya? Trial. 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 Maaf, ini belum terdengar Mbak Sophia. Trial. 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 Kalau masih belum bisa, mending dilewati dulu aja, Dek. Yang filenya, Dek Sophia silakan dikirimkan ke panitia. Ya, nah Dek Sophia bisa lewat HP untuk join lagi. Gitu aja. Oke Pak, ini lagi di Dikirimkan backup ke sama panitia, anak jadi backup. itu yang share ya. Oh ya, yang share screen nanti bisa dari panitia. Nanti kan tinggal Dek Sophia untuk menjelaskan saja, tidak perlu sambil share screen. Takutnya kalau dari HP sama dari laptop itu ada backsound-nya ya. Maksudnya suaranya nanti malah kayak double-double gitu. Baik Pak. Mungkin untuk Mbak Himatul Izzah, apakah sudah siap? Siap, Mbak. Baik, langsung share screen aja kalau bisa. Share screen-nya dari panitia. Oh ya, baik. Buat Mas Fauzan, silahkan.
Oke, bisa Baik. langsung dimulai. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri, yang saya hormati, para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan teman-teman teknik sipil yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bangunan gedung bengkel teknik sipil Universitas Tidar yang telah saya buat. Next. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dan detail dari bangunan. Next. Jadi, bangunan ini adalah gedung bengkel teknik sipil Universitas Tidar yang dibangun di atas lahan dengan ukuran 20 x 25 meter. Bengkel ini terdiri dari 2 lantai dengan pintu folding gate. Untuk atapnya sendiri, saya menggunakan atap dak beton yang rencananya di atas atap ini akan dibangun panel surya dan tandon air tada hujan. Next. Untuk konsep utama dari bangunan ini sendiri adalah green building concept yang ramah lingkungan. Jadi telah kita ketahui para desainer, arsitek, dan engineer akhir-akhir ini berusaha membangun gedung yang ramah lingkungan untuk mengurangi impact terhadap lingkungan. Beberapa konsep yang saya terapkan untuk gedung ini bisa dilihat untuk tampak depannya. Bangunan bengkel ini dibentuk dengan full glass atau full kaca. Jadi full kaca ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mengurangi berat dari bangunan itu sendiri. Karena dinding yang terlalu tebal dan bangunan yang terlalu berat ini akan berakibat pada tanah yang menopangnya. Kemudian untuk samping kanan, kiri, dan belakang saya desain untuk banyak jendela supaya cahaya yang masuk dan udara yang masuk ke ruangan itu maksimal sehingga pada siang hari penggunaan lampu penerangan dan AC ini dapat dikurangi. Selain itu, untuk kaca-kaca jendela ini dilengkapi dengan reflektor cahaya. Jadi, cahaya yang masuk ini tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi aktivitas orang-orang di dalamnya. Kemudian, konsep selanjutnya, saya menggunakan main control dan solar panels. Jadi, panel surya di atas dak beton tadi ini mengalirkan energi listrik yang digunakan untuk penerangan di bengkel. Kemudian bangunan ini juga dilengkapi dengan sensor otomatis yang akan mematikan lampu ketika suatu ruangan itu cahayanya sudah cukup. Untuk tandon air tada hujan tadi, tandon air ini digunakan sebagai air untuk mengurangi penggunaan air tanah yang akan beresiko pada penurunan air tanah. Jadi penggunaan air tanah yang berlebihan ini akan berdampak pada penurunan permukaan air tanah. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan konsep water recycling, di mana air bekas itu diolah kembali sehingga dapat digunakan untuk penyiraman tanaman di taman dan penyiraman toilet. Next. Nah, ini merupakan beberapa taman yang diletakkan di sekitar bangunan. Yang pertama, di bagian sisi kanan bangunan, ini ada taman dengan ukuran 1,5 kali 17 meter. Kemudian yang kedua, ada gazebo di lantai 2. Di samping gazebo ini juga diberi taman dengan ukuran 1 kali 8 meter. Yang ketiga juga ada taman di bagian depan, tepatnya di belakang tulisan gedung E04 itu ada taman dengan ukuran 3 kali 8 meter. Jadi total ada 3 taman di sekitar bangunan bengkel ini. Next. Kemudian yang kedua, mengenai bagian-bagian dari bangunan. Next. Untuk lantai pertama ini, saya bagi menjadi 8 ruangan utama. Yang pertama ada gudang, yang kedua ada ruangan teori, yang ketiga ini, jadi area bengkel utamanya ini terletak di tengah, ada area baja dan pipa, area beton, dan area kayu. Untuk sisi kanan lantai 1 ini,
saya bagi menjadi 3 ruangan. Yang pertama ada ruang instruktur. Ruangan ini khusus untuk para staf, tenaga pengajar, dan instruktur. Yang kedua ada ruang untuk menyimpan alat dan bahan. Dan yang ketiga ini ada kamar mandi. Kamar mandi ini dibuat 10 cm lebih rendah. Next. Untuk lantai 2 sendiri, saya buat menjadi 6 ruangan utama. Yang pertama ada lab struktur. Lab ini berfungsi untuk pengujian tarik, kuat, struktur kuda-kuda, jembatan, dan lain-lain. Kemudian di samping lab struktur ada lab mekanika tanah. Jadi ruangan ini berfungsi untuk pengujian sampling tanah, senkon, tes CBR, dan lain-lain. Kemudian ada lab hidro. Di samping lab hidro ada kamar mandi, 10 cm lebih rendah juga, dan yang terakhir ada gazebo. Gazebo ini merupakan ruangan terbuka untuk para mahasiswa dan pemakai bengkel teknik sipil itu sendiri. Next. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Dek Himatul Isah, benar ya? Iya, Pak. Semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Presentasinya cukup bagus ya, terkait dengan konsep green building sudah dijelaskan. Ya, walaupun tadi ya, walaupun dengan reflektor, tapi menghindari dengan penggunaan AC ya. Iya, Pak. Ya, mungkin juga perlu diperhatikan juga kalau misalkan itu semua banyak dari kacanya ya, apalagi di ruang kuliahnya. Ruang kuliahnya itu, oh enggak ya, yang ruang kuliah enggak kena kaca ya? Ruang kuliah ada jendelanya, Pak. Ditutup semua sama kaca. Gimana, Pak? Ditutup semua sama kaca. Iya, jendelanya jendela seperti ruang kuliah. Ya. Jadi desainnya ini itu kan kita lihat ya, di situ ada kaca, lalu apa namanya, yang bagian kayak itu dari apa? Dari ACP yang anu itu. Yang bagian mana, Pak? Bukan dari kaca. Yang bukan dari kaca, antara kaca apa? Yang kalau kita lihat tampak depannya, coba dilihat tampak depan. Itu kan kayak zigzagnya itu loh. Oh, yang warnanya agak krem itu ya, Pak? Ya. Oh, iya, dari itu apa? dari beton, buat hiasan Dari arsitektural, Pak. Mungkin nanti perlu belajar lagi terkait dengan pemilihan material ya. Yang saya mau komentari ini kan untuk bengkel atau lab sipil, betul ya? Iya. Tadi untuk lab struktur ditaruh di lantai 2 ya. Lalu lab apa lagi ya di lantai 2 itu? Minta tolong dong. Ya, ini hidro. yang share screen, silakan di share screen lagi untuk itunya. Saya minta tolong di share screen untuk yang lantai 2. Fungsi ruangnya yang lantai 2. Ya, lab hidro, pernah memikirkan enggak isi lab struktur itu apa, lab mektan itu apa, lab hidro itu apa, sehingga itu di lantai 2? Saya mohon maaf karena ini sesi presentasi ya. Di sini penilaiannya ada penguasaan materi, jadi saya akan lebih dalam juga semuanya terkait dengan lab ya. Jadi kalau misalkan desain itu kan tidak asal desain. Konsepnya tadi sudah saya tanyakan ke beberapa teman kalian terkait dengan konsep green building, lalu lebih jauh lagi kan kita ke konsep dari bengkel itu sendiri ya. Pernah kepikiran ada isi lab struktur, lab mektan, lab hidro itu apa saja? Kalau saya pernah lihat di bengkel Polines itu lab struktur kayak rangka-rangka kuda-kuda gitu, Pak. Isinya bukan alat-alatnya. Oh, kalau alat-alatnya mungkin seperti pemotong baja ringan gitu, Pak. Alat uji tarik dan tekan. Uji tarik, alat uji tekan ya.
Apalagi sudah itu lab mektan isinya? Lab mektan seperti uji sondir, senkon Ya, gitu Pak. ya uji sondir kan itu apa ditaruh bukan alat yang ada di dalam lab loh, gitu kan alat untuk di lapangan langsung. Nah, kalau kamu naruh alat-alat itu di lantai 2, tahu nggak berat alatnya itu berapa? Uji tarik itu paling enggak beratnya hampir 1 ton, 700 kilograman paling enggak rata-rata. Ya, kalau alat uji tarik itu alatnya kan berat-berat semua. Kamu dia kan nanti jadi beban terpusat ya. 700 kilo, sorry 700 ton, kan hampir 1 ton itu. Iya. Ya. Itu nanti kan terlalu beban ya, sehingga kalau kamu lihat rata-rata pengujian ya, tapi alat-alat untuk uji alat struktur, lab struktur itu pasti semua harus di lantai 1. Ya, bahkan dia butuh rigid floor yang merupakan lantai beton ya, tebalnya bisa sampai 1 meter. Cor beton tebalnya 1 meter rigid floor. Ya, dia juga kadang butuh rigid wall ya, dinding beton, tebal dindingnya itu 1 meter. Ya. Nah, itu kalau kamu taruh di lantai 2 kira-kira sebesar apa itu struktur bangunanmu nanti? Tebal sekali Pak. Sangat tebal sekali ya. Nah, ini gimana kira-kira untuk apa namanya kondisi seperti itu? Karena ini ada penilaian terkait dengan penguasaan materi, kekomunikatifan, sikap, dan lain-lain. Oh, kalau mungkin dari saya sendiri untuk lab-lab yang menggunakan alat uji berat nanti bisa diletakkan di bawah, Pak. Jadi Nah, kayak ini loh polling. hasilmu ini loh yang sudah kamu desain ini loh. Terus lab strukturnya mau kamu isi apa? Oh, untuk alat-alat beratnya mungkin bisa digunakan di ruangan alat dan bahan tadi, Pak, di lantai 1. Digunakan alat berbahaya untuk menyimpan alat-alat alat-alat yang dia kecil ya, yang tidak memakan ruang, yang bisa dipindah-pindah. Harusnya bukan untuk apa namanya. Sedangkan lab strukturnya itu ya isinya harusnya alat-alat itu ya. Rigid floor-nya, rigid wall-nya, loading frame-nya. Lab mektan itu nanti kalau lab mektan isinya itu yang ringan-ringan itu bisa ya, itu paling kan apa untuk uji-uji penetrasi, untuk penyelidikan tanah-tanah yang kecil-kecil gitu. Sedangkan alat-alat beratnya yang kayak sondirnya itu kan bisa ditaruh di gudang atau mungkin ruang penyimpanan alat. Itu lab hidro juga sama, lab hidro di lantai 2 itu ya nggak apa-apa. Cuma yang lab struktur yang ini yang jadi atau tidak berikan keyakinan kepada semua yang ada di sini ya bahwa kamu naruh lab struktur di lantai 2 itu tidak salah. Nah, gitu ya. Karena kamu mendesain. Nah. Mungkin itu tadi, Pak, untuk alat beratnya bisa diletakkan di lantai 1 di ruangan alat dan bahan. Ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apakah sudah tidak ada tambahan lagi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Mbak Himatul Iza atas presentasinya, cukup bagus. Semoga mendapatkan hasil yang bagus juga. Amin. Oke, selanjutnya kepada finalis atas nama Sophia Nur. Apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Tapi mohon maaf, saya tidak memakai backdrop karena nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Untuk Mas Fauzan bisa share screen. Saya share screen sendiri, Mbak. Oh, mau share screen sendiri? Iya.
Oke. Oke, bisa Sebelumnya, dimulai. ya, Saya berikan Assalamualaikum waktu 10 menit. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Nuramawati. Saya dari kelas Teknik Sipil 2, Prodi S1 Teknik Sipil Angkatan 2020. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara, dan yang terhormat Dewan Juri, izinkan saya mempresentasikan hasil desain bangkel bangunan yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep bangunan yang saya buat. Di sini saya mengusung konsep vintage, yaitu saya ingin menampilkan kesan klasik, namun tetap tidak meninggalkan unsur modern yang bersih dan rapi. Bisa dilihat dari desain yang saya tampilkan seperti berikut. Lalu, untuk menunjang konsep vintage yang saya buat, di sini saya menggunakan ornamen batu bata merah. Nah, mengapa saya membuat batu bata merah sebagai ornamen? Karena satu, dari segi estetika. Dari konsep vintage sendiri, biasanya memberikan tampilan kuno, maka dari itu saya memilih untuk menggunakan batu bata merah, jadi lebih terlihat estetik. Kemudian filosofi. Saya pernah membaca artikel, yaitu batu bata kalau hanya satu, itu hanya batu bata. Namun apabila banyak dan disusun sedemikian rupa, maka akan menjadi bangunan yang sangat kokoh dan kuat. Kemudian lambang bangunan. Lambang bangunan yaitu pada dasarnya memang semua bangunan rata-rata menggunakan batu bata. Kemudian lambang HMTS. Dari awal saya sebenarnya menggunakan batu bata karena terinspirasi dari logo HMTS. Yang selanjutnya, saya ingin memaksimalkan luas tanah yang diberikan. Maka dari itu saya membuat denah seperti berikut. Pada denah lantai 1, saya menggunakan bagian belakang untuk bengkel kayu, kemudian bengkel beton, ruang dosen, dan lobi. Kemudian pada lantai 2, saya menggunakan untuk ruang teori 1 dan 2, itu digunakan untuk materi, kemudian ruang komputer, musola, serta ada ruang wudhu dan WC-nya. Untuk selanjutnya, konsep green building. Jadi, dalam pengertiannya, green building adalah cara atau konsep yang menjadikan suatu bangunan atau rumah hunian atau ruangan yang didesain untuk mendapatkan suasana hidup atau kehidupan atau suasana kerja yang sehat dan nyaman sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan, dan penggunaan yang dampak negatif terhadap lingkungannya sangat minim. Nah, pada desain saya kali ini, saya menggunakan poin hemat energi untuk saya terapkan pada desain saya, yaitu saya menggunakan kaca sebagai material yang saya gunakan pada bangunan yang lumayan banyak agar saat perkuliahan, misalnya saat pagi atau siang, tidak perlu menggunakan lampu yang terlalu banyak karena sudah mendapatkan pencahayaan yang baik dari sinar matahari. Pada bagian tampak depan, saya memberikan kaca pada sisi kanan dan sisi kiri, serta depan. Kemudian pada tampak belakang, saya menggunakan di lantai 2, yang belakang jendela kaca. Kemudian tampak samping kiri, seperti berikut. Samping kanan. Dan di samping kanan ini saya menggunakan rolling door di bagian bengkel. Mungkin itu presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sophia Nuramawati. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih, Dek Sophia. Ya, saya suka kalau misalkan nanti ada konsep vintage. Jadi kalau ada konsep itu nanti diarahkan kemana itu gampang dekatnya. Itu. Ya, pertanyaan saya cukup singkat. Ya. Ini kan kamu kan mengatakan bahwa bangunan ini adalah
bangunan yang mendukung terkait dengan green building ya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Halo, sudah jelas? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Ini kan kamu mengusung konsep ini kan vintage, ya bagus ya sudah kalau misalkan dalam desain itu ada konsep dari bangunan tersebut. Lalu tema bangunan ini itu adalah green building ya atau bangunan hijau. Nah, kalau saya lihat tadi kamu menyampaikan bahwa ini banyak dari kaca, kan saya cuma lihat kaca cuma bagian depan saja ya. Kacanya itu kan cuma Ya, bagian depan saja. Sedangkan kalau kita lihat dari denahmu itu yang apa namanya kan banyak tertutup-tutup juga. Toh? Sedangkan bagian depan itu berarti yang di bagian kena tangga ya, yang ada kaca yang lain itu tertutup dinding semua. Untuk denah lantai 2, buat ruang teori dan ruang komputer itu saya menggunakan partisi kaca Pak, semi permanen. Bagian dalam. Iya, bagian dalam. Jadi Ya, tetap kan? terkena cahaya matahari dari luar. Ya, tapi kan tetap gelap deh kalau misalkan kamu seperti itu. Coba lihat desain itu, desain apa namanya denahmu ya. Kalau cuma bagian depan, bagian jendela saja itu sudah ketutup ruang beton ya. Ya, otomatis kan selasarnya dia jadi gelap ya otomatis ya. Nah. Iya tidak? Iya Pak. Nah itu gimana kira-kira untuk meyakinkan kami bahwa bangunan ini benar-benar green building? Jadi, ini baru pencahayaan loh ya, belum nanti untuk sirkulasi udaranya, belum nanti misalkan efek terhadap misal kebutuhan konsumsi listriknya dan lain-lain sebagainya terkait dengan green building. Jadi di bagian lantai bawah ini kan saya di bagian bengkel kayu terdapat pintu rolling door ya Pak. Jadi bisa dibuka, jadi cahaya bisa masuk lebih banyak. Kemudian di bagian bengkel beton yang samping ini juga ada jendelanya, jendela kaca. Yeah. Jadi kemungkinan bisa cahaya bisa masuk lebih banyak. Lalu? Seperti itu Pak. Yang sebelah ini yang lantai 2? Untuk yang lantai 2 yang di belakang, yang di belakang ini saya pakai jendela kaca semua Pak, kecuali di sini karena di sini ada kamar mandinya. Mana? Yang di bagian belakang lantai 2 ini saya menggunakan jendela kaca, kecuali pada bagian sisi kiri karena ada kamar mandinya. Yang samping? Yang samping tidak ada karena di bagian denahnya saya membuat ruang teorinya begini Pak. Dan itu nanti saya menggunakan AC, jadinya nggak pakai jendela. Karena saya pikir kalau AC kan hubungannya dengan sirkulasi udaranya. Karena saya pikir sudah mendapat banyak cahaya dari depan dan belakang. Dari depan dan belakang. Depan di mana itu? Depan itu yang bagian ini Pak. Kaca sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, itu cahaya bisa, kamu yakin cahayanya bisa terang sampai sana? Pernah menghitung enggak kebutuhan suatu ruangan itu untuk jendelanya itu harus berapa persen supaya dia cukup terkait dengan pencahayaannya, lalu ventilasinya harus berapa persen agar dia cukup terkait dengan hawa sejuknya. Itu pernah dapat, pernah baca enggak? Belum pernah Pak. Gitu. Itu ya. Kalau cuma segini saya enggak yakin itu bisa menerangi satu ruangan. Ya, enggak apa-apa ya. Itu mungkin nanti untuk masukan saja gitu ya. Jadi kalau nanti mendapatkan job design ya, itu dipikirkan sampai ke sana.
Terima Pak. kasih, Terima kasih bagus masukannya. itu dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mbak Sophia atas presentasinya. Oke, langsung saja kepada finalis yang terakhir, yaitu atas nama Mas Gufron Baik-Haki. Apakah sudah siap? Bentar, Mbak. Baik, saya tunggu mungkin sekitar 3 menit buat persiapan. Mas Gufron mau share screen sendiri atau dari panitia? Bentar, Mbak. Lagi di screenin. Cici, gue ya, Mas. Kak, mohon maaf, boleh di screen share-kan, Kak? Baik. Soalnya nggak bisa-bisa. Oh ya, ya. Mas Fauzan, tolong share screen. Oke, sudah siap, Mas Gufron? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gufron Baik-Haki Santoso dari TES 3 Angkatan 2020. Sebelumnya terima kasih kepada panitia, kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan saya untuk melaju ke dalam babak final. Ya, kali ini saya langsung saja akan mempresentasikan hasil desain saya. Next, Kak, yaitu desain bengkel Teknik Sipil Universitas Tidar. Next. Sebentar, saya ituin dulu, tadi ada error PowerPoint-nya. Ya, langsung saja. Latar belakang saya mendesain bangunan tersebut karena dalam kompetisi ini peserta diminta mendesain bengkel teknik sipil Universitas Tidar dengan tema Grand Building. Maka saya sebagai peserta merancang bangunan tersebut dengan gaya tropis kontemporer. Next. Ya, konsep dari desain bangunan tersebut yang pertama adalah dari iklim,
Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Karena itu, gaya bangunan tropis kontemporer menjadi pilihan saya dalam mendesain bangunan ini. Karena mungkin sangat selaras dengan bangunan green building yang pernah saya lihat. Yang kedua, bangunan didesain dengan tetap mengutamakan pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik dan pemilihan warna yang mengutamakan warna teduh dan soft. Konsep ini menjadikan suatu bangunan yang didesain mendapatkan aktivitas suasana hidup, suasana kerja yang sehat dan nyaman. Next, Kak. Ya, bisa dilihat dari bangunan tersebut. Saya lebih banyak menempatkan tanaman-tanaman dan lingkungan yang asri di sekitar bangunan tersebut untuk menjaga air tanah yang baik. Next, Kak. Ya, sekali lagi dalam desain yang saya buat, saya lebih menekankan green building pada lingkungan bangunan tersebut. Dari gambar 1, saya lebih memberi banyak item tanaman dengan jumlah yang banyak. Alasannya adalah kenyamanan dan kesehatan yang merupakan aspek dari green building. Dan ada beberapa item dalam bangunan tersebut yang memenuhi aspek green building, yaitu sirkulasi udara dari ventilasi di sebelah kiri bangunan, dan cahaya yang memadai dari penggunaan partisi kaca untuk dinding depan dan samping kiri. Untuk sirkulasi udara itu terdapat di bagian kiri bangunan. Dan saya juga menambahkan panel surya di atas bangunan tersebut. Boleh dilihat itu gambar-gambarnya, Kak. Dari tampak depan, tampak samping kiri, gambar perspektifnya. Ya, mungkin itu presentasi dari saya ya. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan atau mohon dimaklumi, Dek? Mohon dimaklumi boleh, Pak. Mohon dimaklumi. Mohon dimaafkan ya, karena bukan salah ya. Karena kekurangan nih. Oke. Ini sebenarnya cukup bagus, Dek. Ya. Itu apa, pencahayaannya juga bagus. Desainnya, saya bicara desain ya. Dalam arti kamu dalam mendesain di situ menaruh cahaya, list cahaya dari kan juga lumayan bagus. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan saya ke saya tadi ya. Ini alatnya memasukkannya gimana? Kamu enggak buat itu untuk denah-denahnya ini? Saya enggak buat, Pak. Saya baca di editornya itu tampak luar atau eksterior sama gambar 3D render, Pak. Nah, ini nanti memasukkan alatnya gimana? Pintunya cuma satu ya, tidak ada yang gini aja dulu. Pertama, kamu ingin jadikan ini sebagai bengkel apa? Untuk bengkel teknik sipil yang lantai 1 itu untuk pengukuran. Lantai sebelumnya maaf ya Pak, ini saya membuatnya itu lantai 3 Pak. Karena mana? Saya membuatnya itu 3 lantai. Soalnya saya berpikir itu kalau gedung teknik sipil lantai 2 kurang Pak. Ya, berarti lantainya punya untuk apa saja? Untuk lantai 1 itu buat barang-barang, pengukuran yang berat-berat. Ya. Yang 2 itu untuk lab komputer, lab AutoCAD, lab desain, dan yang lantai 3 itu untuk pertemuan. Kayak kelas gitu, Pak. Ya. Nah,
Yang untuk pengukuran kira-kira apa namanya pengukuran apa yang ada di situ? Soalnya kan hubungannya dengan alat yang akan ada di situ nanti. Kamu semester berapa, Dek? Saya semester 1, Pak. Oh, 1. Istimewa berarti dari SMA atau SMK? Dari SMK Teknik Gambar Bangunan. Iya. Jadi kan bisa buat desain kayak gini ya. Desain loh yang saya maksud loh ya. Kalau isinya kan kurang paham. Makanya nanti saya sampaikan. Kira-kira itu nanti untuk instrumen apa yang akan kamu pakai di situ? Yang lantai 1 itu. Alatnya. Untuk pengukuran, misalnya pengukuran tegangan-regangan gitu, Pak. Emang kamu tahu alat yang dipakai untuk mengukur tegangan-regangan? Lupa Pak namanya, Pak. Tapi tahu enggak alatnya? Tahu, Pak, gede. Ya, enggak apa-apa. Saya cuma ngetes saja ini. Oke, terima kasih itu ya. Oke, Pak. Nah, kira-kira ini alatnya nanti besar-besar apa kecil-kecil? Soalnya kan pintumu cuma 1 ya, di depan aja ya? Itu 1 kan lebar, Pak. Frame-nya juga frame aluminium bisa dilepas, Pak. Frame aluminium bisa dilepas kan, tapi kalau kita mikir lepas-melepas itu kan sesuatu yang apa ya? Waduh. Kalau enggak, sebelum bangunannya udah jadi, cuma tinggal pintunya aja yang belum dipasang gitu, Pak, untuk memasukkan barang-barang tersebut. Iya, kalau misalkan ada pengadaan barang baru? Ya, barang barunya itu jangan kegedean, Pak. Pinter ya berarti. Kita yang memaksakan kehendak. Itu kan kayaknya cukup, Pak, soalnya 2 meter lebih 20 cm pintunya. Pintunya itu ya. Ya. Terus terkait dengan konsep green building, saya pengen kamu jelaskan, Dek. Ya, ini seperti apa konsep nanti dalam ruangannya. Untuk building, ya. AC tetap kita pakai AC, Pak. Cuma listriknya itu kan dari panel surya yang telah ada di atas. Terus ditambah lagi juga kisi-kisi kayu yang di samping bangunan bisa nambahin sirkulasi udara, Pak. Pencahayaan saya kira cukup ya, karena di sini sudah banyak kacanya. Cukup, Pak. Cuman untuk diperhatikan juga kalau pencahayaan terlalu banyak kaca, ya itu nanti AC-nya tidak dingin, deh. Oke, Pak. Ya, jadi itu. Jadi mungkin tadi ya kamu bisa apa namanya niru gaya siapa tadi temanmu yang dia ada reflektornya atau mungkin kacanya itu nanti kordenya itu desain apa yang sekiranya itu cahaya tetap masuk tapi tidak menambah panas. Pakai kacanya yang mecah sinar UV itu loh, Pak. Iya, ada reflektornya. Ya, itu terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih di Gibron, semangat ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Ali atas masukannya, sarannya. Ya. Apa ada tambahan yang lainnya? Mungkin dari kakak-kakak atau teman-teman. Kamu saja kalau mau menambahkan, misalkan pengen memperkuat argumenmu. Oh ya, untuk penggunaan air bersih itu Pak, kita memanfaatkan lingkungan sekitar. Karena jika lingkungannya baik, banyak pohon-pohonnya, insya Allah airnya juga bersih, Pak. Memadai. Apakah ada tambahan lagi? Apakah sudah cukup? Kalau saya cukup, Kak. Dari saya cukup, Dek. Ya, terima kasih. Oke.
Dari panitia ada tambahan? Oke, mungkin cukup. Terima kasih kepada Mas Gufron atas presentasinya. Sama-sama, Mungkin Mbak. Mas Gufron belum paham karena masih semester awal ya. Nggih, Mbak, Waktu bener. ditanya Pak Ali tentang alat-alat yang apa itu yang di dalam lab, jawabnya cuman gede gitu. Cari aman ya Mas Gufron. Nggih, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Semoga membuahkan hasil yang baik pula. Amin. Mungkin kita sudah masukin di ujung acara. Sebelum acara saya tutup, kami akan mengambil dokumentasi. Mungkin buat peserta yang bergabung di dalam Zoom bisa menghidupkan videonya. Enggak, ini nonton itu, presentasi temanku. Ikut lomba itu, lomba. Oke, sudah siap dokumentasi? Oke, saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri, Pak Ali dan Mbak Dedi. Tak lupa kepada teman-teman finalis dan panitia CSC 2020. Semoga acara ini dapat berlanjut ke depannya dan menjadi ajang kreativitas buat mahasiswa teknik sipil Universitas Tidar. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa pada event-event HMTS selanjutnya. Salam sipil, Ali. Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak Ali.